Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Salsabila dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 02. Dan teman saya Dian Kartika Agustina, nomor absen 9. Di video ini, saya dan Dian akan menyampaikan pendapat kami, yaitu pendapat pihak pro dan juga pihak kontra mengenai mosi siswa diharapkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Saya, Alia Hana Salsabila, sebagai pihak pro akan menyampaikan pendapat saya mengenai mosi tersebut. Menurut Subagio, ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam tatap muka, baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, yang bertujuan untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan yang telah dimiliki siswa dari berbagai kegiatan studi. Dan mengapa ekstrakurikuler itu penting? Sebab dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat bertambah wawasannya mengenai mata pelajaran yang erat kaitannya dengan pelajaran di ruang kelas. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Kegiatan ekstrakurikuler juga mengakomodasi kebutuhan perkembangan di bidang non-akademik, sehingga siswa akan sadar akan potensi yang ada di dalam tubuhnya. Dan jika kegiatan itu ditekuni dengan bersungguh-sungguh, maka tidak menutup kemungkinan peserta didik tersebut mendapatkan prestasi atas jerih payahnya. Menurut Fendi, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka siswa akan terlatih untuk bergaul, bersosialisasi, dan beradaptasi dengan teman-teman sekelas maupun teman-teman yang tidak sekelas. Menurutnya, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah nantinya jika dikembangkan ke jenjang lebih tinggi, yakni berbagai lomba mulai tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Adapun manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang pertama sebagai media untuk mengembangkan potensi dan bakat siswa. 2. Mengajarkan siswa komitmen dan disiplin. 3. Menimbulkan ketertarikan dan semangat mengejar impian. 4. Melatih bertanggung jawab. 5. Belajar memanajemen waktu. 6. Dapat menciptakan suasana rileks dan menyenangkan. 7. Belajar bersosialisasi dan memperbanyak teman. 8. Melatih percaya diri. 9. Sebagai bekal untuk mempersiapkan karir siswa. Dan 10. Belajar berorganisasi dan bekerja sama. Saya, Dian Kartika Agustina, sebagai pihak kontra tidak setuju terhadap mosi siswa diharapkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Adapun alasan saya tidak menyetujuinya yaitu jumlah waktu dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Menurut yang dilaporkan oleh Tempo Interaktif, para peneliti mengatakan bahwa orang tua yang berharap memajukan anak-anaknya dengan mendaftarkan ke kelas balet atau les piano mungkin mengekspos mereka pada peningkatan stres. Jennifer Fredericks, Direktur Pembangunan Manusia di Connecticut College, menemukan bahwa efek positif dari 1-13 jam aktivitas ekstrakurikuler mingguan jelas pada kinerja ujian anak-anak. Tapi untuk siswa yang mengikuti lebih dari 17 jam pelajaran, klub dan kelas di luar sekolah, nilai dan kondisi mereka secara keseluruhan turun. Jennifer Fredericks mengatakan bahwa di atas tingkat tertentu, kita akan melihat penurunan nilai dan penurunan dalam prestasi. Timnya memonitor kegiatan 10.000 siswa 15 dan 16 tahun di Amerika Serikat dan menemukan jumlah kegiatan ekstrakurikuler yang tampaknya optimum. Murid yang mengikuti 5 kegiatan seminggu mencetak skor rata-rata 56% dalam ujian matematika, lebih tinggi dari teman-teman sekelas mereka dengan keterlibatan ekstrakurikuler lebih sedikit. Tapi untuk siswa yang menghabiskan waktu luang lebih banyak untuk pencarian non-akademis, hasil ujian ditemukan jatuh. Murid dengan lebih dari 10 kegiatan ekstrakurikuler seminggu memiliki 4% nilai rata-rata kelas lebih rendah dari biasanya dan bahkan mencapai hasil yang lebih buruk dari teman-teman sekolah yang tidak memiliki pengejaran terorganisir di luar sekolah. Penelitian ini muncul setelah diumumkan bahwa Young People's Learning Agency mengkonfirmasi akan memotong pendanaan untuk aktivitas tutorial dan ekstrakurikuler dari 114 jam per tahun per siswa menjadi hanya 30.
Keenam, kepala perguruan tinggi mengatakan langkah itu akan memiliki dampak buruk pada upaya lembaga untuk mengantarkan siswa ke pendidikan tinggi dan pekerjaan. Adapun alasan lainnya yaitu jadwal kegiatan ekstrakurikuler berdekatan dengan kegiatan bimbingan belajar atau les tambahan siswa. Menurut laporan oleh ikromzen.com, banyak orang tua yang rela menempatkan kegiatan les atau eskul dalam satu hari penuh di banyak tempat. Kondisi ini jelas tak akan membuat anak mampu mengasah potensinya secara maksimal karena faktor kelelahan. Keadaan semakin diperparah dengan adanya kemacetan di jalan raya yang akan menambah rasa bosan dan capek bagi sang anak. Bukan prestasi gemilang yang didapat, malah peningkatan frekuensi sakit yang akan melanda. Adapun dampak yang ditimbulkan dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa menurut laporan makalah Hadi Ansori yaitu: yang pertama, mengurangi waktu belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, sangat menguras stamina para siswa karena waktu istirahat mereka digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, terkadang mengganggu kegiatan belajar siswa di kelas. Yang selanjutnya yaitu ahli psikologi anak Vera Hadi Wijojo menyarankan pemerintah tak perlu menjalankan program kurikuler sebagai istilah terbaru pengganti full day school. Salah satunya karena mengurangi keleluasaan anak melakukan hal yang ia suka. Salah satu bentuk keleluasaan memilih yang berkurang lelah bermain. Menurut Vera Hadi Wijojo, sekalipun anak bisa bermain di sela waktu sekolah, namun sekolah tetaplah tempat terstruktur yang membatasi keleluasaan anak, berbeda dengan di rumah. Selain itu, ilmu pengetahuan soal kehidupan dan hal lainnya tak melulu didapat dari sekolah. Ilmu dari sekolah bukan satu-satunya penentu anak kelak menjadi kompeten, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Belum lagi bila anak memiliki masalah di sekolah, misalnya sulit bergaul dengan teman-temannya. Vera mengatakan pada kasus seperti ini orang tua dan pihak sekolah perlu terlebih dahulu mengembangkan keterampilan sosialisasinya. Selain itu, ketimbang memberdayakan peran orang tua, program kurikuler justru mengambil peran orang tua dalam kehidupan anak. Vera Hadi Wijojo mengatakan bahwa program ini tidak membantu orang tua secara disadari maupun tak disadari, karena ini mengambil alih peran orang tua bukan memberdayakan peran mereka dalam kehidupan anak. Menurut Kompasiani.com, bahwa selama ini banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang belum dilaksanakan dengan optimal, sehingga tampaknya tidak berguna. Banyak hal yang menyebabkan tidak optimalnya kegiatan ini, misalnya tenaga pengajar kurang terlatih, manajemen organisasi yang kurang baik, atau karena organisasi dikelola secara mandiri oleh siswa, dan kurangnya bimbingan dari orang yang lebih memahami, sehingga organisasi tersebut tampak rancu, hingga masalah keuangan. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada Dian, yaitu mengapa dengan adanya ekstrakurikuler yang terlalu padat siswa itu dapat terbebani atau bisa dikatakan stres. Misalnya kan dia mengikuti les tambahan, nah dia juga mengikuti ekstrakurikuler. Setelah itu apa yang harus dia lakukan dalam hal ini ke depannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia yaitu pihak pro. Dengan adanya anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terlalu banyak memungkinkan menyebabkan stres pada anak tersebut. Karena waktu belajar anak di sekolah dengan ditambah kegiatan ekstrakurikuler yang terlalu banyak diikuti, bahkan juga ditambah dengan waktu les tambahan di luar sekolah, membuat waktu istirahat anak menjadi berkurang. Atau bahkan tidak ada lagi waktu istirahat, membuat imun anak tersebut menjadi menurun dan dapat memicu terserang penyakit. Bahkan anak tersebut akan sangat stres karena tidak bisa membagi waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya dan untuk waktu belajar di sekolah maupun les tambahan di luar sekolah. Dan hal ini juga mempengaruhi nilai akademik anak tersebut. Seperti yang telah saya sampaikan, menurut Jennifer Fredix, untuk siswa yang mengikuti lebih dari 17 jam pelajaran, klub dan kelas di luar sekolah, nilai dan kondisi mereka secara keseluruhan turun.
Untuk menghindari hal tersebut, maka disarankan anak tersebut untuk tidak mengambil terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler agar dapat membagi waktu belajar dengan waktu kegiatan ekstrakurikulernya lainnya. Sehingga waktu aktivitas belajar anak tidak terlalu panjang, seperti hanya sekitar 13 jam aktivitas kegiatan belajar anak, yaitu terdiri dari kegiatan ekstrakurikuler dan belajar di sekolah. Dan juga agar anak mendapat istirahat yang cukup untuk menjaga imun tubuh tetap kuat dan menghindari stres. Baiklah, saya akan bertanya kepada pihak pro, yaitu Alia. Seberapakah penting kegiatan ekstrakurikuler bagi anak sekolah dasar dan berapa jumlah kegiatan yang bisa diikutinya? Dan yang terakhir, apakah kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat mempengaruhi nilai raport anak tersebut? Kegiatan ekstrakurikuler itu bertujuan untuk membantu perkembangan siswa. Anak-anak akan memiliki kesempatan mengembangkan minat bakatnya itu melalui ekskul. Selain itu, ekskul juga melatih mereka untuk percaya akan kemampuannya sendiri, karena diberi kesempatan untuk berkarya dan mengekspresikan diri. Kreativitas serta kepercayaan diri mereka juga akan semakin terlatih. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, anak-anak akan lebih rileks dan gembira setelah melewati kegiatan belajar di kelas. Jumlah ekskul yang dapat diikuti tergantung dari kesiapan anak itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya jadwal lain di luar sekolah seperti les atau kursus. Perhatikan juga apakah anak itu tetap memiliki waktu bermain di sela kesibukannya dalam belajar. Dan yang paling penting adalah bagaimana minat anak terhadap kegiatan tersebut. Idealnya, anak usia sekolah dasar mengikuti 1 hingga 2 kegiatan ekskul saja. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.